akan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firmanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firmanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firmanmu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Absen dulu Kak Oki, absen dulu. Iya, mau diabsen dulu nih. Panggil dulu, panggil dulu. Kak Iya. Novi, David. Kakak Oki yang panggil. Oh, oke. Coba Kak Oki panggil ya. Yang paling atas nih ada Dom. Wih, halo Dom. Sehat? Halo. Sehat. Puji Tuhan. Terus ada Kava. Halo Kava. Puji Tuhan. Halo. Ada Reta. Halo Reta. Sore. Oke, halo semua. Oh, ada Twin. Halo Twin. Say hello. Halo. Oke, ada Valerina. Shalom Halo. Valerina. Halo. Terus ada David Saputra. Halo, apakah ada suaranya Mas David Saputra? Kalau semisal dengar suaranya Kak Oki, kalau belum bisa menjawab, boleh dikasih stiker jempolnya supaya Kak Oki tahu ngerespon atau tidak. Oke. Terus ada oh, ini Mbak Novi ya. Oke. Waduh. Gimana kegiatan hari ini? Asik deh. Sekolahnya, terus teman-temannya di sana. Nyenengin ya. Sambil nunggu yang lain nih. Ini masih ada berapa orang? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh. Ada yang baru masuk nih. Ada Meisya, Meisya. Halo Meisya, 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 Meisya siapa ya? Dia Meisya ya. Boleh, kalau dengar suara Kak Oki, boleh jawab dulu Meisya. Shalom. Kalau udah bisa jawab, boleh kasih stikernya jempol atau melambaikan tangan supaya Kak Oki tahu kalau on ya. Meisya, terus ada JJ. Halo JJ. Halo. Shalom. Terus ada Mika. Mika. Wah, Mika langsung gercep ya kasih jempol gini. Halo Mika. Shalom. Halo. Wih. Sambil 2 menit lagi deh. 2 menit lagi. 2 menit lagi sambil nunggu yang lain. Kayaknya masih pada libur nih Kak Oki. Masih Oh iya. liburan. Iya, Senin baru aktif. Coba yang masih pada libur, coba kasih jempol. Pasti masih libur semua ini. Oh iya, masih pada Oh iya, masuknya tanggal berapa teman-teman? Masuk lagi sekolah tanggal berapa? Depan, minggu depan. 14.
Tanggal 14 semua sama ya? Ada yang sampai 3 minggu atau 1 bulan? Nggak ada, semuanya rata tanggal 14 ya. Oh iya bener Kak, sampai hari ini masih pada libur ya. Liburannya asik gak nih? Di mana aja nih? Teman-teman semua pada liburan atau di rumah aja? Di rumah aja. Di rumah Di aja. rumah aja. Di rumah Oh. aja. Hmm. Kalau di rumah ngapain ayo? Bantuin orang rumah nggak? Maksudnya bantuin orang tua nggak? Ayo. Ini pas banget temanya ya pada hari ini ya. Nah, nih mumpung pada liburan, kalau mau tanya nih, di rumah ngapain aja? Atau cuman tidur, terus makan, tidur lagi, terus makan lagi. Kalau yang gitu siapa? Ada nggak di sini? Makan, Kak, tidur, makan, tidur. Ya, kenapa dong? tapi sih paling enak kalau di rumah sih main game sama nonton sih. Oh iya, main game. Berarti Dom di rumah main game terus dong? Iya, sampai nonton. Nonton apa? Ya nonton kayak ntar tayo habis itu ntar Ah, apa gitu. hmm. Baca Berarti Alkitab Kak. Tanya Kak, gimana? baca Alkitab Kak, Kak? Baca Alkitab Kak? Oh iya 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 iya. Kalau aku Iya. Alkitab pagi, pagi enggak, cuman malam doang. Tapi berarti dalam 1 hari baca Alkitab ya, si Dom ya. Tapi cuman malam satu kali. Hmm. Satu Kalau pagi belum bisa Dom. pagi aku bisa, tapi kalau malam, Ah. tapi kalau malam nggak bisa, pagi, Hmm. besok paginya aja. Oh gitu. Ya udah, kalau semisalnya bisanya pagi-pagi, kalau siang-siang, malam-malam, boleh. Yang penting jangan sampai nggak baca Alkitab dalam 1 hari. Kan udah masuk di grup KKS Global juga kan, atau di Kids kan. Nah, di KKS itu kan selalu kayak ngasih renungan setiap pagi ya kan? Ya Kak Reta, bener ya? Nah, terus juga ada ayat kan itu. Nah, itu kalian bisa loh baca ya kan, buka lagi ayatnya, terus didengerin lagi, dipahami lagi firman Tuhannya gitu. Ya, selain Dom nih, oke mau denger suara siapa ya? Yang mungkin siapa yang mau open mic lagi nih selain Dom? Kira-kira di rumah teman-teman gimana baca Alkitab gak dalam 1 hari? 1 ayat gitu atau 2 ayat lebih bagus. Mumpung liburan nih ya, liburan kan 24 jam tuh kalian nggak ngapa-ngapain, hanya diem aja. Ada yang main game, kan? Tadi Dom bilang, terus ada yang nonton film. Ada nggak waktu 1 hari baca Alkitab itu? Dilakuin nggak kira-kira teman-teman? Kalau dilakuin kasih jempol dong semuanya. Yang nggak open camp bisa kasih jempolnya. Kira-kira liburan gini dalam 1 hari teman-teman semuanya ngasih ini apa tuh namanya, baca Alkitab atau tidak? Ayo cek dulu, cek dulu, cek dulu. Pada ngasih jempol ya. Mesia mana nih Mesia? Kok nggak ada suaranya? Kasih jempol dong Mesia. Kalau misalnya dalam 1 hari terus liburan tetap baca Alkitab gitu. Nggak ada libur ya, meskipun sekolahnya libur, baca Alkitab jangan sampai libur ya kan? Oke. Keren loh Koki, hampir semua pakai jempol, wis. Kakak Iya ini, makanya. ini nih, Mm-mm. mantep, mau berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Keren ya Kak ya, semuanya Oh, pada ngasih keren jempol Koki, loh. wis. Oh. Mantap. Walau libur loh, biasanya kan Alkitab libur ya Kak ya, tapi enggak loh. Berarti dia ngerti Tuhan itu utama dalam hidup anak-anak Bet- winner, wis. Mantap. Betul sekali. Berarti Ada Tuhan tuh yang ayah Kak, utama.
Gimana? Rofi tuh, Ayah baru masuk tuh. Hai, Ayah. Ayah, mana ayah? Hai, maaf Kak tadi telat. Oh, Is nggak apa-apa. okay. It's okay. Masih panjang waktunya. Halo, ayah. Terus siapa lagi yang baru masuk? Udah ya, ini cukup lah ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman untuk KKS Kit-nya ini supaya nanti apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mumpung pas banget dengan tema hari ini pasca dan liburan. Nanti Kak Oki akan tanya satu-satu. Oke? Yuk kita ambil sikap doanya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau sediakan pada setiap harinya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai sharing kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, supaya kami bisa menerima firman dan juga pengetahuan dan sharing kami pada malam hari ini, supaya bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan, dan kita menjadi lebih bertumbuh lagi Tuhan di dalam-Mu Tuhan, dan kami memahami tentang apa yang menjadi kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sudah lagi kami mau pulang, berkati kami Tuhan. Jauhkan kami dari roh-roh jahat Tuhan. Dan hilangkan dari pemikiran-pemikiran yang bukan dari firman atau yang bukan dari Engkau Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami anak-anak yang di sini Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas Tuhan. Dan ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum mau lanjut ke inti poinnya nanti, boleh dong Kak Reta dibantu buat videonya untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Reta nggak ada suaranya? Ya, teman-teman kita ulang dulu ya, karena tidak ada suaranya. Bentar. Udah kedengeran belum? Sudah. Dilanjut aja. Suatu saat, Tera, Vera, dan Gaby sedang melakukan kesibukannya masing-masing di teras rumah. Gaby, Tera, Vera, tolong bantuin ibu nyapu dong. Gaby segera mengambil sapu menuju dapur, sedangkan Tera dan Vera mengabaikan perintah ibu dan memilih untuk lanjut scroll TikTok. Saat mengambil sapu, Gaby baru menyadari bahwa kedua adiknya masih belum beranjak dari ruang tamu. Loh, Twin mana ya? Dek, kalian ngapain masih di sini? Gak dengar tadi apa kata ibu? Apa sih kak? Bentar. Lagian kan kita nggak kemana-mana, kan bisa nanti. Tinggal ngapain sih? Lagi nge-scroll TikTok. Sana aja, Hah? Apa? Gak apa-apa deh. Udah, ayolah dek. Liburan gini tuh harusnya kalian produktif.
Masa kalian scroll TikTok seharian gak bosen apa? Diem deh, Kak. Aduh. Bu Ana and kakak-kakak, help! Nah, back ya, kembali lagi ya. Tema hari ini adalah tentang malas. Terus, dan apa? Suka menunda. Suka menunda. Oke, kakek mau nanya nih. Nah, pas banget ya kan, liburan gini. Makanya kakek tanya lagi sama teman-teman semuanya nih. Kira-kira di video tadi, teman-teman pernah ngalami hal yang sama nggak? Disuruh sama orang tua tetapi tidak didengar. Ayo, mengaku, bertobat mulai dari sekarang ya. Ayo. Ayo kalau ada coba deh acungkan jari nih gini kayak gini nih. Oh, ada apa? Ada Kak Reta. Eh, aduh, ada Mika juga loh tuh. Terus yang lainnya nih yang nggak open cam nih, boleh lah kasih jempol kalau melakukan hal yang sama. Disuruh sama orang tuanya, tetapi kayak apa ya? Nanti lagi asik nih, lagi asik mainan TikTok, lagi asik main game, ya kan? Yang ketawa tuh ketahuan tuh, ya kan? Nah, kira-kira yang dilakuin si siapa tadi? Twin ya? Twin tuh namanya siapa aja sih itu? Aku lupa. Halo Twin, namanya siapa aja tadi? Aku Tera. Aku Vera. Tera. Oke, Tera sama Vera. Nah, kira-kira Kakak mau tanya nih, siapa yang kayak Tera sama Vera? Ayo. Terus tadi yang kayak Kak Gibi siapa? Kalau disuruh sama orang tua langsung siap, hormat, siap ketua, yes. Langsung dikerjain. Ada gak tuh yang kayak gitu? Pinter, ada ayah. Terus yang lain mana nih? Masa gak ada yang kayak Kak Ayah nih? Disuruh langsung grep-cep. Oh, ada Dom. Dom pinter. Dom tuh meskipun main game tapi kalau disuruh orang tua langsung grep-cep ya Dom ya. Gitu Dom. Pinter sekali. Nah, ini yang harus ditiru nih teman-teman ya. Nah, kalau Ki mau tanya sama kalian, kira-kira kalau kita menunda sama males gitu tuh itu baik gak sih buat teman-teman semua? Gak Enggak. baik. Udah tahu itu tidak baik, terus kenapa dilakuin? Hayo, pertanyaan kaki gitu. Kenapa? Kasih alasannya. Ada bisa ngasih alasan nggak? Kenapa? Kok kalian menunda sama males? Pasti kalian asik dengan dunia kalian sendiri ya kan? Scroll TikTok tadi gitu kan. Terus apalagi ya? Bikin bikin joget-joget gitu kan, biar viral atau biar viral gitu ya. Iya, atau mungkin main game terus ngejar apa event kamu mumpung liburan ya kan. Kenapa Dom? Oh gini. Kak, kalau aku kadang-kadang nge-scroll, habis itu cari lagu, habis itu aku bikin YouTube. Oh iya, Dari ada lagunya. YouTube-nya, ada YouTube-nya Dom. Tapi Dom lupa punya namanya, udah lama soalnya. ya. Tapi itu kegiatan yang positif ya berarti ya teman-teman ya yang dilakuin Dom, bener gak sih? Betul ya, berarti berarti Dom scroll scroll di TikTok gitu, terus cari lagunya. Gimana? Sampai Nyari nyari lagu. lagu Terus kalau udah dapat lagunya digimanain Dom? kayak dibikin YouTube lah. Heeh. Dibikin YouTube terus dimasukin di YouTube gitu. Gitu Dom. Pinter Dom. Melakukan hal yang positif. Boleh. Tetapi yang jadi poin atau jadi pembahasan atau sharing kita pada malam ini adalah
membahas tentang malas dan menunda sesuatu hal yang ditunda-tunda. Nah, kalau diambil kesimpulan, berarti kalau kita melakukan hal kayak menunda-nunda itu terus malas itu hal yang tidak baik untuk diri kita, betul? Oke. Nah, itu kira-kira ada ayatnya nggak sih di firman Tuhan? Ada, ya kan? Ayatnya di mana? Coba kita buka Amsal 13 ayat 4. Ayo buka Alkitabnya. Biar kita tahu nih ayatnya di mana, terus apa yang didapat. Kita buka di Amsal 13 ayat 4. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kasih jempolnya. Buka dulu. Idom sudah, Mika sudah, Tafa sudah, Twin sudah, Valena sudah, Cici, Mesya. Kalau sudah kasih jempolnya dong, David. Amsal 13 ayat berapa? Ayat 4. Oke. Oke, sudah ketemu semua. Bisa minta tolong satu aja orang yang bacain nggak? Apa dong? Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Amin. Dijawab dulu. Amin. Nah, kita bicara soal orang pemalas dan menunda-nunda kerjaan. Ada di Amsal 13 ayat 4, yaitu hati si pemalas penuh keinginan. Berarti orang yang malas itu tuh dia itu sibuk dengan keinginannya sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri, ya kan? Nah, tetapi apa yang dilakukannya tuh akan selalu sia-sia. Berarti orang yang malas itu ganjarannya apa? Apapun yang dilakuinnya itu akan sia-sia. Ada nggak orang pemalas gitu, dia hanya tidur di rumah, dia hanya apa ya, mainan TikTok, terus dia hanya apa lagi ya, tidak ngelakuin pekerjaan apapun di rumah, terus dia jadi kaya gitu. Ada nggak? Ada nggak orang yang nggak mau usaha, terus menunda sesuatu, kira-kira bisa jadi orang sukses nggak, teman-teman? Enggak. Enggak kan? Nah, berarti males sama menunda sesuatu itu hal yang baik buat kita gak? Tidak. Berarti omongan Kak Oki valid ya. Sepakat ya teman-teman ya. Berarti orang yang malas sama orang yang suka menunda itu bukan orang yang baik atau dia orang yang tidak perlu kita lakukan. Jadi kayak istilahnya gini, malas menunda sesuatu itu tuh di dalam pikiran kita tuh harus kayak dibikin apa ya, oh ini males itu nggak baik, menunda sesuatu tuh nggak baik gitu. Jadi pikiran kayak gitu dibuang ya teman-temannya. Berarti sepakat ya, orang yang malas sama orang yang menunda itu nggak baik buat diri kita ya. Betul? Oke. Nah, ada satu lagi nih yang bikin Kak Oki agak sedih. Jadi tadi kalau di video tadi si yang disuruh yang disuruh nyapu tuh siapa aja? Si Gaby, si Tera sama si Vera ya kan? Itu yang nyuruh siapa? Mamanya. Mamahnya atau orang tuanya. Padahal kalau kita itu di- kalau kita tidak nurut apa kata orang tua, berarti kita melanggar 10 perintah Allah. Betul nggak? Ada ayatnya 10 perintah Allah. Nah, coba kita buka di Keluaran 20 ayat 12. Coba kita baca di Keluaran 20 ayat 12. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kasih jempolnya. Nah,
Ada yang bisa bantu Kak Oki buat bacain Keluaran 20 ayat 12? Aku, Mika, Kak. siapa? Mika atau si Ayah? Siapa dulu nih? 5 Mika, 5 Ayah. Adil, Kak. Ayo, ayo, ayo. Mika, Keluaran 20 ayat 12. Bacain dong, Mika. Di Siapa, open. Kak? Mika. Hormatilah Heeh. ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Ada kan? Berarti kita disuruh untuk apa? Menghormati ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, berarti kalau kita disuruh sama orang tua, terus kita ngeyel, kita nunda-nunda, berarti kita sudah melanggar 10 perintah Allah, ya kan? Berarti kalau kita melanggar, itu apa ganjarannya? Yaitu itu udah ada dosanya tuh di situ tuh, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, serem ya teman-teman ya, dalam arti kita harus melakukan 10 perintah Allah itu tadi, yaitu di Keluaran 20 ayat 12. Nah, jadi ayat yang pertama tadi yaitu Amsal 13 ayat 4, yaitu berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi itu akan sia-sia. Ya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, itu untuk orang yang malas sama orang yang menunda sesuatu lah, apapun itu. Pekerjaan, PR, terus disuruh, atau apapun itu. Terus yang lebih parah lagi, disuruh sama orang tuanya, tetapi menunda. Nah, ini yang parah nih. Bukan nggak mau ya, tapi menunda. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita ngelakuin semuanya itu akan menjadi hal yang baik. Nah, terus jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak males sama menunda pekerjaan yang disuruh sama orang tua? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, tahu nggak? Kalian tahu nggak lawan kata malas itu apa? Rajin. Rajin. Rajin, ya kan? Itu sudah ada di ayat tadi, Amsal 13 ayat 4. Sedangkan hati orang rajin diberi apa? Diberi Paham. Nah, diberi kelimpahan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak malas sama tidak menunda suatu kegiatan atau pekerjaan, yaitu apa? Kita harus rajin. Kita harus rajin, terus kita harus mengimani itu karena ada ayatnya. Sedangkan hati orang yang rajin diberi kelimpahan, ya kan? Dan ingat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan yang Kauki sudah ajarkan sebelumnya, yaitu lakukan 4T. Semisalnya, kalau kita disuruh sama orang tua, pasti kan karena kita apa ya, keinginan kita itu tuh terlalu ini, istilahnya apa sih itu, ego kita, ya kan? Kita masih pengen, nanti aku masih mau main TikTok dan lain-lain. Nah, kita harus lakuin 4T itu. Masih ke 4T itu apa? Yaitu apa aja, Dom? Tangkap, Terus? tolong, Mm-mm. ganti bertekun dalam firman. Betul. Tangkap, tolak, tukar, terus tekun. Ya, lakukan itu teman-teman. Nah, itu tuh wajib dan dasar yang harus kita lakukan setiap harinya kalau kita melakukan sesuatu. Ya kan? Termasuk yang ada di pembahasan kita atau sharing kita pada malam hari ini, yaitu tentang malas dan menunda sesuatu atau pekerjaan. Itu teman-teman. Jadi intinya adalah
gimana caranya kita harus lepas dari kata malas dan suka nunda-nunda, yaitu apa? Kita harus rajin, ya. Itu teman-teman, paham semuanya? Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut tanya jawab? Kalau dari Kak Oki itu tadi, ya, yaitu bahas soal tentang malas dan sering menunda-nunda. Itu hal yang nggak baik, itu hal yang merugikan kita sendiri ya teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu apa? Yaitu rajin. Nah, itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman atau mungkin ada yang mau sharing juga boleh. Ayah mau cerita nggak? Atau Dom mau cerita nggak? Mamahnya Dom boleh loh mau nambahin. Mamiku mau tambahin nih kayaknya. Boleh, mamanya boleh nambahin. Asik. Ini ya, kalau anaknya aktif begini, suka banget dia ikutan ngomong. Halo, Shalom. Adik-adik Shalom. winner semuanya. Aduh, masih semangat gak sih ini holiday? Oh, si Mika Iya, nih kayaknya semangat banget nih sambil semangat. seru dia. Makan apa sih, Mika? Makan bakso dia. Sampai makan gitu seru. Saya pengen ngiler nih, pengen nih. Mika. Tapi dia semangat ya, tetap mau makan, masih mau open cam, masih mau apa namanya mendengarkan nih, keren banget sih. Thank you ya Mika. Lalu yang lainnya gimana nih? Tadi yang Kak Oki jelasin udah, yang Kak Oki jelasin udah pada paham belum? Iya, udah paham belum? Kira-kira siapa yang seperti itu dan mau berubah? Ayo, kasih jempolnya, kasih jempolnya dong. Sembolnya, Ya. sembol. Bukan adik-adik aja, kadang-kadang yang gede dewasa juga kadang disuruh kayak gitu ya, Koki ya. Kadang-kadang kita yang kerja atau yang kuliah Bet- ya, nunda betul sekali. kerjaannya, Iya, nunda PR-nya. Nggak boleh numpuk. sebenarnya kayak gitu, numpuk nanti. Yang susah jadi kita sendiri. Iya nggak sih? Betul, Guys, betul. guys, guys, Mami bilang semuanya open cam. Oh enggak. Boleh, boleh. Jadi bisa kenalan sebenarnya si Kauki ya. Sebenarnya Kareta bener Iya, nggak sih? Jadi bisa kenalan, kita bisa saling kenal gitu loh. Walaupun kita nggak ketemu tiap kali, kan ada di Jakarta, ada di Semarang. Ayah di mana ya, Ayah ya? Ayah tuh di, lupa aku. Ayah tuh di luar. Di mana ya? Aku di Lampung, tapi sekarang lagi di Jakarta. Oh, Ayah lagi di Jakarta. Oke. Tuh, jadi kita bisa kenal JJ, David. Mungkin yang mau ditanya nggak? Atau mungkin ada masalah, mungkin kita bisa sharing. Misalnya masalah apa nih gitu sama saudara di satu rumah atau punya masalah teman. Kak Oki juga bisa nanti sama Kak Reta bisa kasih mungkin solusi gitu. ya Yuk, mungkin mungkin bisa siapa kasih yang mau masukan. dibantu? Ya, benar. Ada. Keriting, aduh. Boleh? Siapa nih? Siapa yang mau kasih? Jangan eh malu-malu. Kafa ya, mau ngomong kan, Kafa kan, pasti kan. Kafa. Halo Kak Oki. Halo, Kafa. Aku mau sharing seperti biasa. Oke. Ini kejadian baru 1 hari yang lalu. Jadi kemarin waktu aku lagi disuruh sama nenekku beli barang, terus awalnya tuh berapa menit yang lalu aku bilang, "Ah, nanti dulu ahli," gitu. Atau biasa orang Jawa bilangnya "Sek, males." Terus habis bilang gitu, terus baru bilang, "Cepetan Pak, keburu mau dipakai barangnya." Terus dengan rasa kesel, akhirnya aku
pergi beli barang itu dan ternyata hal yang tidak diduga terjadi yaitu aku jatuh sampai kakiku terpelincir. Nah, habis itu pulangnya itu rasanya kakinya tuh sakit banget sampai malam tuh bengkak terus akhirnya dipijetin sama papaku terus kayak Tuhan Yesus maafkan aku tolong sembuhkan kakiku karena bentar lagi mau ada banget nih masih tetap sakit terus puji Tuhan setelah dipijetin papaku puji Tuhan sekarang rasanya enak Komen jangan menunda hal yang seharusnya kita lakukan karena nanti ada karmanya Iya. gitu. Terima kasih. Oke, tabur tuai ya, Rafa ya. Kita tabur Aduh. apa? Kemalasan tadi yang di Amsal ya, Kak ya. Iya, Amsal Orang malas. Amsal berarti di 12 ya. Amsal 12 ayat 13. 4. 13. Amsal 13 ayat 4. Iya, jadi kalau orang rajin dapat kelimpahan itu adalah hukum tabur tuai. Jadi kalau misalnya masih suka menunda, masih yang suka disuruh mama papanya, masih yang suka males, gak berespon, sekarang mesti direspon. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau orang rajin Amin. itu berkelimpahan hidupnya. Jadi nggak perlu harus yang Amin. sebenarnya susah-susah, tapi kita mau melakukan firman Tuhan, pasti hidupnya mudah. Nah, ini Amin. Amin. saya sebenarnya mau tambahin gini loh. Kan saya Boleh, ada boleh. nonton videonya sebelumnya gitu kan. Jadi saya dapat please, duduk sit down please. Aku mau. Jadi saya lihat kalau anak-anak ini suka yang namanya suka nonton tanpa disadari itu menjadi hal yang berhala gitu kan. Bener nggak? Tahu nggak adik-adik berhala? Tahu nggak? Tahu ya, berhala itu sesuatu hal yang kita itu kagumi, yang kita itu kadang-kadang kita sembah atau yang kita sukai berlebihan, lebih daripada Tuhan sebenarnya. Kalau kita nonton, kita suka scroll, kita suka nonton, main game yang berlebihan waktunya, itu kita tanpa kita sadari kita memberhalakan. Jadi tolong teman-teman, adik-adik winner yang hebat harus sadar kalau kita sudah sepertinya sudah jadi hal yang sangat-sangat dikagumi selain Tuhan melebihi atau itu nanti yang cewek-cewek suka boy band yang berlebihan atau apapun itu hobi yang berlebihan tolong diperhatikan disadari kalau itu menjadi berhala dan Tuhan tidak suka hal itu. Kita lihat ya, boleh kita buka di Yeremia 17. Kita buka Yeremia 17 sama-sama. 17 ayat 5. Ayah tadi kan mau baca ya. Ayah belum dapat. Ayah bantu baca ya. Iya. Ayah udah dapat Yeremia 17 ayat 5. Belum. Ayat 5 ya. Iya. Yeremia 17 ayat 5. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala Maaf. barang. Maaf, Yeremia 17 ayat 5. Oh iya, salah pencet. Oke, Gak apa-apa. Gak usah It's keburu-buru. okay. Ayah, nggak perlu keburu-buru. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yes. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita suka hal hobi atau nonton atau game, banyak banget yang saya lihat, banyak yang semua tuh ke game. Makanya hari ini saya pengen menyampaikan pesan ini ke teman-teman semua. Jadi tolong hindarkan karena apa? Yang hati menjauh daripada Tuhan akan terkutuk. Kan nggak enak ya. Kalau Tuhan sudah mengutuk pasti hal-hal yang tidak baik. Tapi coba kita lihat di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Siapa yang mau bacain lagi? Tadi sudah. Mungkin siapa? Twin? Atau siapa? Kafa, Twin, boleh loh. Tera atau Vera mungkin?
Jadi saya Enggak. ajak baca supaya semua aktif, semua bersuara. Reta mungkin bantuin Yeremia Reta. berapa? Yeremia berapa? Yeremia 17, 7 sampai 8. Ayo, Twin. Tadi ada yang Apa? bersuara. Tera, Udah dapat Tera. ya? Belum dapat ya? Ah, Tera siapa udah tuh? belum? Tera atau Vera tadi yang mau ngomong. Oh, belum dapat. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya yang bacain ya. Supaya Oh, ini. boleh. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keren ya? Kalau saat kita diberkati Tuhan, artinya walaupun musimnya mau panas, mau hujan, kita nih seperti pohon. Pohon itu kalau bagus, kalau daunnya bagus dong, hijau, tidak kering, tidak layu, betul? Nah, itulah kita yang selalu diberkati Tuhan. Musimnya mau panas, mau hujan, tapi kita tetap seperti pohon yang subur, ya. Jadi kalau adik-adik semuanya sampai di tahap itu, benar-benar ini ada peringatan seperti Tuhan memberikan ke hati saya untuk diingatkan lagi. Karena ini kan game tadi scroll TikTok, tapi saya kita nggak sadar loh. Saya juga kadang bisa begitu seru ih. Tapi saya punya batas gitu loh. Kita punya batas. Oh, tapi kalau saya udah nggak berani sih, tapi adik-adik boleh. Tapi pakai batas atau pakai alarm. Tit, tit, tit. Oh, udah lama nih. Udah nggak boleh walaupun libur. Si Dom itu kalau libur pun saya kadang-kadang suka stop. Sudah ya, nanti dia main Lego atau dia baca firman satu ayat. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau di skip kita baca ayat firman Tuhan. Nanti lama-lama kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Lama-lama pikiran kita semua tentang firman Tuhan. Makanya hidup kita akan berhasil dan beruntung. Ya, nah, kan dibilang, gimana sih? Pasti kan ada yang nanya. Kalau saya udah kecanduan, siapa yang merasa sudah kecanduan kayak seperti sudah, aduh mau lepas nggak bisa. Coba, saya pengen tahu dulu. Kalau nggak ada sih bagus. Kalau ada, tolong. Ada nggak yang kira-kira udah keasikan sampai kayaknya susah lepas? Ada nggak teman-teman? Yang udah candu bahasanya, candu nih. Yang kecil nggak tahu nih kayaknya. Ada Mika ngerti? Atau Twin ngerti candu? Keasikan, kayaknya asik nih nggak bisa lepas. Ada? Ada? Nggak ada nih kayaknya. Wah, keren, Kalau nggak ada, sumpah. berarti udah sampai sini. Kalau ada, itu ada. Dari ayat firman Tuhan, ada. Dikasih caranya gimana. Ada nggak? Semua baik? Semua nggak ada yang kayak gitu? Puji Tuhan. JJ, Puji Tuhan. Nesya, atau Kak Oki sendiri, ada nggak gitu? Wah, nggak ada nih. Enggak, Tapi Kak. nggak, siapa? Ada? Enggak. Nggak ada. Oh, nggak ada loh. Nggak ada. Haleluya, puji Puji Tuhan. Tuhan. Keren, Tapi keren, nggak keren. apa-apa. Tapi keren semuanya. Tapi kalau misalnya ada teman atau kita satu hari, tapi saya harapkan tidak ada. Tapi Tuhan punya jawabannya. Makanya adik-adik harus suka cinta sama firman Tuhan, Alkitab kita. Dia itu memberi solusi setiap masalah. Jadi di Yeskiel 36, saya akan bacakan, nggak perlu ini, Yeskiel 36, itu Tuhan bilang, Tuhan yang mencurahkan kepada kita dengan air jernihnya, yang mentahirkan, yang membersihkan kita dari semua berhala dan kenajisan, ya. Jadi saat kita lagi kayaknya keasikan terus tanpa kita sadari, kita harus cari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri akan membersihkan. Keren kan Tuhan Yesus? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus itu seperti air yang menjernihkan kita. Dengan Amin. kita dekat sama Tuhan, dengan kita mencari wajahnya, artinya kita setiap saat harus baca Firman. firman Tuhan. Oke?
Mungkin itu yang ditambahkan dari saya. Wow. Gitu, Kak Oki. Terima Mungkin kasih, ada, Mama Tom. terima kasih. Mungkin ada yang mau didoain nggak ya? Gitu. Ada nggak yang mau didoain? Dari Ayah, Dom, Kava, Margareta, Mika, Twin, JJ, Mesia, Mbak Novi, mungkin mau didoakan. Boleh loh, Mbak. Terus Valerina. Ada yang mau didoakan nggak? Ada, atau mungkin ada yang ngalami sakit. Ada nggak yang sakit di sini? Sehat semua ya? Liburan nggak boleh sakit. Liburan itu harus sehat, ya kan? Oke, kalau nggak ada berarti kita mau selesaikan pada hari ini ya. Yang penting poinnya tadi yang dari Kak Oki tentang malas dan sering menunda-nunda satu kegiatan, ingat ya. Intinya dah kita harus melakukan apa? Lawan katanya malas, Kak? Rajin. Rajin, harus rajin, rajin melakukan sesuatu apapun. Disuruh sama orang tua langsung siap perintah, ya kan? Kalau Kak Oki punya teman tentara gitu, kalau dikasih tahu sama komandannya, dipanggil namanya udah siap perintah komandan gitu. Jadi kalau disuruh sama orang tua juga sama siap perintah papa, mama, ayah, ibu gitu. Jangan menunggu. Kalau menunggu nunda-nunda itu ya kalian tahu kan, apapun yang akan dilakukannya itu akan sia-sia. Contoh seperti maaf ya, seperti Kava tadi ceritanya ya, disuruh sama neneknya, ya kan? Tetapi menunda. Alhasil apa? Dia jatuh, ya kan? Kakinya terkilir. Tetapi ada seorang ayah yang baik, ya kan? Ada seorang ayah sang penyembuh, gitu. Enggak. Intinya Tuhan maafin si Kava, makanya si Kava sembuh lagi. Nah, teman-teman yang lain juga harus ingat itu tadi ya. Jadi orang yang malas sama orang yang nunda-nunda, apapun yang dikerjakannya, apapun yang akan dilakukannya itu akan sia-sia. Ingat-ingat itu. Oke? Nah, caranya menanggulanginya itu apa? Kita harus rajin. Rajin dalam segala hal. Oke? Bisa sepakat semuanya? Harus apa tadi? Harus harus rajin. Harus sigap. Ya, disuruh itu langsung oke, siap perintah gitu. Hari ini ayo baca Alkitabnya, jangan entar mah, entar pah. Ini masih nanggung, masih ini ada, aduh jangan dulu nah. Gak boleh, oke? Kalau disuruh baca Alkitab, ya buka Alkitabnya satu ayat. Kalau disuruh untuk ngepel, nyapu dan lain-lain, siap, langsung dipel, disapu. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin teman-teman, ada yang mau diceritakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke doa penutup. Terus habis itu kita selesai. Oke, kalau nggak ada, bisa kasih jempolnya teman-teman semua. Kasih jempol, kasih stiker jempol. Boleh dong. Cici, Meisha, Valerina, Mbak Novi. Bisa kasih jempolnya dong kalau paham. Jangan menunda Mbak Novi. Ya, jangan menunda yang lainnya. Oke, terima kasih jempolnya Mbak Novi. The best emang. Oke, yuk kita doa. Kalau kita tutup dalam doanya. Atau mungkin ada yang mau tutup dalam doa? Ayo, KKS Winner. Ada yang suka doa nggak? Kak Oki mau ngetes nih. Kava suka doa nggak kamu? Ayah atau ayah nih mau pimpin doa. Doa penutup. Ayah berani nggak sih Kak? Ayah. Kalau Dom pasti berani banget kalau suruh doa, ya kan?
Ya, langsung ngangguk dia. Ayo, siapa yang mau pimpin doa penutup? Ada satu aja. Doa penutup, belajar, ayo. Harus belajar, harus berani. Ada Kava, Reta, Mika, Twin, JJ, Nisha, Valerina. Ayo, siapa yang mau doa? Doa penutup. Ayo, nggak selesai-selesai nanti. Ayo, satu. Siapa yang mau doa tutup? Reta nih, Kak Reta biasanya udah. Kak Reta. Karet aja ya. Oke, Kak Reta. Iya, Yuk, Kareta, belum bisa bantu. udah. Ya, oke. Supaya cepat selesai. Yuk. Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Hmm. Tuhan, terima kasih buat petang hari ini ya Tuhan. Engkau sudah berbicara lewat Oki tentang tidak suka malas dan menunda ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat memahami dan juga dapat melakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih belum hadir pada Zoom kali ini ya Tuhan. Mungkin dalam perjalanan atau kegiatan lainnya, kiranya Engkau terus sertai mereka juga ya Tuhan, seperti kami di sini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih Kak Oki. Tuhan Yesus, Terima terima kasih. kasih Mama Dom. Terima Oke, kasih semuanya. inspirasi Semuanya. guru. Thank you so much ya kan. Tuhan berkati. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.